Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pengampu, dan penguji uji kinerja PBG. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, tempat mengajar di MA Darul Amin, Desa Pandihengan, Kecamatan Robatan, Kabupaten Sampang. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan P4 tahun 2025-2026 di UIN Sultanah Naharasiah Lok Sumawe dengan nomor NIM 20256105552. Hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dalam materi perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin kelas 10 MA Darul Amin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak, sudah siap? Sebelum kita melanjut yang seterusnya, saya mau lihat kerapian dulu. Sudah rapi? Apa ada sampah? Kalau ada sampah, dibuang di tempatnya. Saya tutup dulu, takut ada suara yang bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Semoga dengan membaca doa semuanya dilancarkan dengan mata pelajaran yang kita ampu sekarang ini. Doa dipimpin oleh Helga. Mana teman-teman, siap berdoa? Siap. Doa dimulai. Selesai berdoa, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, karena kita sebagai orang Indonesia harus mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelum mulai, kita berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Saya absen dulu. Apa semuanya hadir semua? Mana yang tidak hadir? Sakit. Anis Fitra, Putri Goni, Sofi, Sunaimah, Nur Aziza, Nadia, Rohayatul Jannah, Putri Febrianti, Sunaidah, Zaratul Mufida, Rohayatul Aulia, Helga, Novi, Sayati, Nur Aini, Kasmiaranda Dewi, kemarin kita sudah bahas pelajaran minggu yang kemarin tentang masalah Fathul Mekkah. Apa itu Fathul Mekkah? Itu sebab terjadi Fathul Mekkah. Tadi apa? Jawab apa tadi? Menaklukkan kota Mekkah. Berarti semuanya ingat kembali tentang masalah pelajaran yang minggu yang kemarin. Itu. Oke, kita lanjut. Tentang tujuan pembelajaran kita itu apa sebabnya, sebab Fathul Mekkah? Ya. Oh, ada yang ngerti? Yang pertama karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Oh, karena pelanggaran Hudaybiyah. Yang kedua, mungkin ada yang lagi? Kedua, penyerangan Bani Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy terhadap Bani Huza'ah yang bersekutu dengan Rasulullah. Ya. Yang tiga. Saya, Pak. Oh. Dukungan tersembunyi kaum Quraisy seperti senjata dan ikut sertanya tokoh Quraisy dalam perang, Pak. Yang keempat. Saya, Pak. Oh ya. Aduan dari Bani Huza'ah kepada Rasulullah SAW. Yang lima mungkin? Oh, Putri? Sudah cukup? Itu berarti kan semuanya paham semua dan ingat-ingat pada pelajaran yang minggu kemarin. Tapi sekarang kita menginjak tentang bab 4. Ya, bab 4 itu tentang masalah Khulafaur Rasyidin. Ya, tujuan pembelajaran kita dapat menganalisis proses pendirian khalifah tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu karena orang 4 itu memang orang-orang yang hebat, suri tauladannya memang baik. Kita bisa menjadikan contoh 4 orang itu lebih yang tentang Abu Bakar dan Umar. Orangnya itu memang orang yang disiplin dan juga bertanggung jawab, apalagi yang dikenal dengan as-siddiq, yaitu jujur.
Kita kan pasti harus mengikuti beliau karena beliau itu tauladannya memang sangat baik. Contohnya dalam keberanian, apalagi tentang akhlak, maka orangnya itu baik dan juga bagus. Ya, tentang masalah khulafaur rasyidin. Ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu perkembangan Islam pada masa khulafaur rasyidin. Paham ya? Paham? Sekarang saya mau nanya. Saya mau nanya dulu. Siapakah khulafaur rasyidin itu? Oh, Anis. Apa Anis? Sahabat Nabi dan pemimpin umat Islam yang menantikan tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan pemimpin umat yang senantiasa menjelaskan roda pemerintahan berdasarkan petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Benar? Benar. Itu bagaimana? Ada lagi, bagaimana proses pengangkatan khulafaur rasyidin? Ada yang tahu? Tidak. Ya. Tahu apa tidak? Tidak. Sudah. Tujuan pembelajaran kita yaitu tentang masalah khulafaur rasyidin ini. Tujuan, ada yang anu tapi kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu berdiri. Ice breaking dulu berdiri. Siap? Siap. Menghadap kanan. Fokus, fokus. Saya ulang kembali. Fokus ya. Fokus, ice breaking dulu, fokus. Menghadap kanan. Menghadap kiri. Tepuk tangan. Siap. Duduk kembali. Tadi kan kita sudah bahas tentang masalah tujuan pembelajaran kita. Kita sekarang menyimak video masalah tentang khulafaur rasyidin biar tambah semangat kita belajar dan tambah mengerti tentang apa masalah khulafaur rasyidin itu, biar semangat kita tambah semangat. Tadi kita sudah melakukan ice breaking. Dengan adanya itu kita lebih semangat lagi untuk belajar. Semangat! Empat sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang teman-teman Nabi
ada Abu Bakar Asyidin. Beliau memiliki nama asli Abdul Kabar, tetapi kemudian diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Beliau juga memiliki sifat lemah lembut, jujur dan sabar. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari suku Taif. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beliau bersahabat dengan Rasulullah sejak saat usia remaja. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq karena dia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau dipilih sebagai khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Inilah alasan terpilihnya Abu Bakar dari musyawarah tersebut. 4 alasan beliau terpilih pada saat musyawarah adalah: pertama, beliau adalah orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, beliau yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan keempat, menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah saat sedang sakit. Pada saat memimpin Islam, beliau lebih mementingkan kepentingan negara, dan sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau nantinya. Umar bin Khattab memiliki julukan yaitu Al-Faruq yang berarti sang pembeda, yaitu dapat membedakan antara kebenaran dan keburukan. Umar terkenal sebagai khalifah yang pemberani dan cerdas. Umar bin Khattab adalah khalifah yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Umar terkenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan sesuatu kebenaran pada siapapun sebelum masuk Islam. Beliau sempat beragama Islam, tetapi setelah masuk, beliau membela Islam dan melawan musuh. Karena keberaniannya Umar ditakuti oleh kaum Quraisy. Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Fatih, yang artinya pemimpin orang beriman. Silakan ini diberikan kaum Islam. Karena beliau bersumpah selama 10 tahun kepada masa pemerintahan. Beliau memperluas kawasan Islam di Eropa untuk pemerintahan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan agar mungkin terjadi. Baik dan Umar bin Khattab Muhammad selanjutnya didirikan oleh Abu Bakar yaitu seorang pria dari Abu Bakar pada saat itu. Utsman adalah khalifah yang menikahi 2 putri Rasul. Yang pertama Ruqayyah dan kedua dengan Ummu Kulsum, yaitu setelah Ruqayyah wafat, beliau juga adalah saudagar kaya dan penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena beliau banyak melakukan amal kebaikan, maka beliau mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman pernah mewasiatkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk Jaishul Usrah, pasukan sulit dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 10.000 dinar sekitar 483 juta rupiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedua tangannya sendiri, kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul yaitu Hudzaifah. Beliau dianggap menjadi khalifah pada saat sekitar umur 70, tetapi dalam masa pemerintahan ini terlihat lemah karena sifat beliau yang lembut dan mengangkat para pejabat dari keluarganya sendiri. Beliau wafat dengan dibunuh pada saat membaca Al-Quran.
kali beliau mengeluarkan pejabat-pejabat yang kurang baik dalam bekerja dan mengajukan pada bidang bahasa serta pembangunan. Pada masa ini banyak sekali penentang-penentang, sehingga banyak sekali terjadi peperangan. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Keteladanan dari Khulafaur Rasyidin. Pertama, amanah, yaitu Khulafaur Rasyidin selalu menyampaikan kebenaran. Kedua, istiqomah, mereka selalu konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ketiga, jujur, mereka selalu berkata benar dan tidak berbohong. Keempat, cerdas, mereka selalu berusaha untuk mempelajari ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Kelima, bertanggung jawab, mereka selalu bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat. Keenam, rendah hati, mereka selalu santun dan baik dalam menghadapi kaumnya. Ketujuh, dapat bermusyawarah, mereka selalu menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Dan yang terakhir, hidup sederhana, mereka selalu mengedepankan ketakwaan dan bersyukur serta nada dan berilmu baik kepada siapapun. Kita sudah menyimak tadi video tentang masalah Khulafaur Rasyidin. Tentunya kita harus mencontoh beliau-beliau itu. Nah, beliau itu orang-orang yang sangat hebat. Tadi sudah dijelaskan di video. Paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, karena saya ingin memberi tentang penjelasannya. Memang kita harus mengenal yang Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun Gajah, yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tadi dijelaskan di video itu nama asli beliau Abu Bakar adalah Abdullah. Lalu yang kedua itu Khalifah Umar bin Khattab. Itu kita juga harus ngeteladani juga tentang yang Umar bin Khattab. Umar lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Nomor berapa tadi? Nomor 2. Yang nomor 3 yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ya, kita memang harus mengenal itu semua. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun Gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Itu. Yang nomor 4 apa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kita mengenal beliau, harus juga mengenal beliau juga. Yang 4 ini beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Tuh. Yang 4-4-nya memang orang-orang yang hebat, juga bisa dijadikan contoh di tauladan bagi kita, karena kita sebagai umat Islam memang seharusnya mencontoh beliau-beliau yang 4 itu, karena itu pengganti dari Rasulullah. Wafatnya Rasulullah lalu diganti oleh 4 orang itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sudah ngerti, sudah paham? Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq.
Yang nomor 2 Umar bin Khattab. Yang 3 Utsman bin Affan. Yang 4 Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita ke PPT atau menampilkan PPT di dalam video. Kita simak ini ya, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Memang sejarah kebudayaan Islam pendahuluan yaitu konteks masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode krusial dalam sejarah Islam di mana 4 khalifah pertama memimpin dan mengukuhkan ajaran Islam serta mengatasi tentang sosial dan politik yang ada. Memang pada beliau wafat pada waktu itu, memang kan banyak orang yang ingin membunuh beliau karena tidak setuju dengan ajaran Kanjeng Nabi, tidak setuju adanya Abu Bakar. Memang orang yang pantas dijadikan pemimpin pada waktu itu memang Abu Bakar. Memang orang-orang yang non muslim pada waktu itu ingin membunuh beliau karena beliau ini kata orang-orang di sana orang yang hebat. Abu Bakar Siddiq berperan penting dalam menjaga kesatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia menghadapi tantangan berat berupa perang melawan murtad dan berhasil mengumpulkan Al-Quran untuk memastikan ajaran Islam tetap terjaga dan bersatu di tengah perpecahan. Memang pada waktu itu banyak orang yang murtad atau orang yang pindah agama atau pindah dari agama Islam. Contoh sekarang ini kan banyak ya orang yang ingin pindah dari agamanya. Katanya lebih enak keluar dari agama Islam. Itu menurut orang yang tidak ngerti Islam. Era Umar bin Khattab ditandai dengan perluasan wilayah Islam signifikan. Kampanye militer strategisnya menghasilkan penaklukan wilayah yang luas termasuk kekaisaran pada waktu itu yang meletakkan dasar yang kuat bagi Islam untuk berkembang dan menyebarkan lebih luas. Memang sama-sama hebat beliau ini. Ya tadi dari Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, yaitu orang-orang yang 4 ini. Yaitu sekarang Utsman perang kunci di dalam dia mengumpulkan Al-Quran atau menuliskan mushaf yang kita pakai sekarang ini dari juz 1 sampai 30. Itu peran yang penting sama Utsman bin Affan. Sekarang yang kita merasakan ya, ada baca Al-Quran, kita di masjid-masjid sudah ada, lebih-lebih di pondok, lebih-lebih di kamar pondok kita sudah banyak Al-Quran. Ya semoga dibaca Al-Qurannya, tidak dijadikan bantal. Yaitu Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan besar selama masa pemerintahannya, termasuk konflik internal. Termasuk internal itu yang di dalam. Kalau eksternal eksternal di luar, internal di dalam. Termasuk internal itu apa ya? Orang-orang Islam itu sendiri ingin merongrong Ali bin Abi Thalib, ingin menjatuhkan beliau, Itu yang dimaksud dengan internal. Internal itu orang dalam ingin merusak Islam pada tatanan itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Ngerti?
Paham? Sudah jelas? Bang, ini warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Khulafaur Rasyidin. Memberikan baru mendalam bagi perkembangan Islam, struktur pemerintahan dan sistem hukum yang terbentuk selama era menjadi fondasi penting bagi negara-negara Islam. Selanjutnya, selain itu, penyebaran agama ke wilayah baru memperkuat posisi Islam dalam sejarah dunia. Alhamdulillah sekarang Islam sudah mendunia berkat empat orang-orang yang hebat itu dari Rasulullah, lalu adalah Khulafaur Rasyidin, adanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sudah paham? Sudah ngerti? Semangat! Itu biar kita semangat, kena semangat. Lebih semangat lagi kita apa? Lebih semangat lagi kita ada pembagian kelompok biar kita tambah apa? Paham. Siap? Siap. Kita bagi kelompok. Kelompok 1 Helga. Kelompok 1 Helga, kelompok 2 Mufidah, kelompok 3 Anis, kelompok 4 Roha. Siap? Siap. Tuh kelompoknya. Kita bentuk lingkaran biar tambah fokus kita belajar. Ya, bentuk lingkaran. Menghadap ke sana, menghadap ke temannya. Kelompok 1 tadi siapa? Enggak. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 siap? Mari kita mulai.
Baca ya, baca ya. Baca itu semuanya ada, tinggal baca sampean. Jadi kita belajar dulu. Kelompok satu yaitu profil dan prestasi Khalifah Abu Bakar. Ya, benar. Kelompok dua, profil dan prestasi Khalifah Umar bin radhiyallahu. Kelompok tiga, profil dan prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Kelompok empat, profil dan prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tuh, baca sama sampean dan pahami. Nanti kita presentasi di depan. Siap ya? Diskusikan itu sama teman-temannya, diskusikan sama teman-temannya. Nanya kalau nggak paham dengan teman-teman ditulis di kertas kosong. Nanti kita prestasikan di depan. Karena apa? Nanti kan ada sesi tanya jawab antara temannya dari kelompok yang satunya dan kelompok yang satunya lagi ya. Siap kan? Siap. Tuh, pasti harus ada sesi tanya jawabnya. Gimana, ada yang kesulitan? Sudah ada. Gimana, gampang? Paham ya gitu ya, tadi yang dijelaskan tadi. Hmm. Gantikan materi. Dia berusaha macam bertanya gitu. Ya benar ya. Tanya.
Gimana? Sudah siap? Sudah selesai? Kalau sudah siap, mari yang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan soal-soal yang sudah dijawab tadi dengan ketua kelompoknya. Mari maju ke depan. Semuanya. Ini pakai. Mari ikut temennya. Empatnya. Mari baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Helga. Kelompok 1 terdiri dari Nur Aini, Sayati, Novita Sari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai gelar As-Siddiq yang membenarkan dan Atiq yang terbebas dari api neraka. Tantangan munculnya nabi palsu Musailamah Al-Ghazzab, kaum murtad dan kelompok yang membayar zakat. Prestasi utama yaitu menumpas gerakan riddah melalui perang Yamamah. Yang kedua, memprakarsai kodifikasi pengumpulan mushaf Al-Quran dan usul Umar bin Khattab. 3. Perluasan wilayah ke arah Persia dan Romawi, Syam. Nilai-nilai yang bisa kita teladani di negara Indonesia adalah 1. Menjaga persatuan di tengah perbedaan integrasi nasional. Saat Abu Bakar terpilih, banyak kabilah yang mencoba memisahkan diri atau membangkang, seperti munculnya nabi palsu dan gerakan tidak mau bayar zakat. Abu Bakar bersikap tegas bahwa persatuan umat adalah harga mati. Relevasi di Indonesia, beliau mengajarkan kita untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman
disintegrasi, radikalisme, maupun upaya-upaya yang ingin mencegah belah persatuan negara. 2. Kepemimpinan yang demokratis dan terbuka. Dalam pidato pelantikannya, Abu Bakar berkata, "Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku." Elem-Fasih di Indonesia, seorang pemimpin di Indonesia, baik di tingkat RI di tingkat RT hingga presiden, harus siap menerima kritik dan masukan dari rakyatnya demi kemajuan bersama, bukan justru anti kritik. 3. Kejuruan dan amanah anti korupsi. Gelar As-Siddiq yang membenarkan jujur bukan sekedar panggilan. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan harta negara beliau, Baitul Mal. Bahkan menjelang wafatnya beliau meminta agar aset-aset yang ia gunakan selama menjabat dikembalikan ke negara. Elem-Fasih di Indonesia menjadi teladan yang sangat kuat untuk pemberantasan korupsi. Nilai kejujuran Abu Bakar sangat dibutuhkan bagi para pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan. 4. Kesetiakawanan sosial dan kemanusiaan. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Bahkan sebelum menjadi khalifah, beliau sering memerdekakan budak yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan publik. Elem-Fasih di Indonesia menginspirasikan sikap gotong royong dan kepedulian sosial di tengah kesenjangan ekonomi. Nilai ini mendorong masyarakat yang mampu untuk membantu yang lemah melalui zakat, sedekah, atau aksi kemanusiaan yang lain. 5. Tangguh pada prinsip namun lemah lembut dalam karakter. Abu Bakar memiliki hati yang sangat lembut dan mudah menangis saat beribadah, namun sangat tegas dalam urusan prinsip kebenaran dan hukum. Elem-Fasih di Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran, gaya kepemimpinan yang santun namun tegas dalam menegakkan hukum sangat diidamkan. Pemimpin yang mampu merangkul rakyat dengan kasih sayang tetapi tidak kompromi terhadap pelanggaran hukum. Ada yang tidak paham dari presentasi kami? Apa ada yang mau ditanyakan? Ya. Mengapa perang Riddah sampai terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Karena di saat itu banyaknya umat muslim yang murtad karena menganggap setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berakhir pula ajaran Islam, baik perintah maupun larangan, sehingga Khalifah Abu Bakar menyatakan perang terhadap kaum murtad yang tidak mau kembali kepada Islam. Gimana, sudah paham? Segitu dari presentasi kami. Perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari perwakilan dari kelompok 2 presentasikan di depan. Semuanya berempat. Ada ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya adalah Zahratul Mufidah. Kelompok saya terdirikan 4 orang, yaitu yang pertama Kasmiaranda Dewi, dan yang kedua Raihatul Jannah, dan yang ketiga adalah Su'adah. Saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab.
Beliau adalah khalifah yang nomor 2. Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq, yaitu pembeda yang hak dan batil. Dan Umar bin Khattab memiliki gelar Amirul Mukminin. Karakter Umar bin Khattab yaitu tegas, adil, dan sederhana. Prestasi utama Umar bin Khattab ada 3. Yang pertama, ekspansi besar, yaitu penaklukan wilayah Mesir, Palestina, dan seluruh Persia. Yang kedua adalah administrasi negara, yaitu membentuk lembaga negara, membangun baitul mal, dan mencetak mata uang. Yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Penetapan ini dimulai dari peristiwa hijrah Kanjeng Nabi. Adapun nilai-nilai Umar bin Khattab yang bisa untuk diteladani di Indonesia saat ini adalah ada 4. Yang pertama adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam hukum. Beliau pernah berkata, "Siapa yang melakukan kesalahan harus dihukum, meskipun itu adalah anakku sendiri." Referensi di Indonesia itu menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum dan pejabat di Indonesia agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan harus dirasakan setara oleh seluruh warga negara tanpa melihat jabatan atau kekayaan. Yang kedua adalah pengawasan ketat dan pencegahan korupsi. Umar adalah pemimpin pertama yang melakukan audit kekayaan pejabat. Sebelum seseorang menjabat sebagai gubernur, Umar mencatat harta kekayaannya. Saat masa jabatan berakhir, harta tersebut diperiksa kembali. Jika ada penambahan harta yang tidak wajar, beliau tidak segan menyitanya untuk dikembalikan ke kas negara. Relevansi di Indonesia yaitu ini adalah inspirasi bagi penguatan sistem LHKPN, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sikap Umar yang menolak pemberian hadiah kepada pejabat juga relevan untuk memberantas budaya gratifikasi. Yang ketiga adalah pemimpin yang turun langsung. Kisah Umar yang memikul sendiri karung gandum untuk seorang ibu yang memasak batu demi menenangkan anaknya yang kelaparan adalah bukti empati tertinggi. Beliau sering berpatroli di malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Relevansi di Indonesia adalah menjadi standar moral bagi pemimpin, dari tingkat desa hingga ke pusat, untuk tidak hanya menerima laporan di balik meja, tetapi terjun langsung ke lapangan guna merasakan penderitaan rakyat kecil. Yang keempat adalah inovasi administrasi dan manajemen negara. Umar adalah seorang manajer yang hebat. Beliau membagi wilayah menjadi provinsi, membentuk departemen, menetapkan gaji tetap bagi PNS atau tentara, dan menciptakan sistem kalender Hijriah. Relevansi di Indonesia adalah mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan sistem yang transparan, efisien, dan berbasis data, seperti digitalisasi birokrasi adalah bentuk modern dari semangat pembaruan administrasi yang diusung Umar. Hanya segini penjelasan saya. Adakah yang ditanyakan? Mengapa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergelar Al-Faruq? Karena Al-Faruq artinya pembeda perkara hak dan batil. Sedangkan pada masa Khalifah Umar pemimpin pertama yang melakukan audit kekayaan pejabat. Sebelum seseorang menjabat sebagai gubernur, Umar mencatat harta kekayaannya. Saat masa jabatan berakhir, harta tersebut diperiksa kembali. Jika ada penambahan harta yang tidak wajar, beliau tidak segan menyitanya untuk dikembalikan ke kas negara, yaitu baitul mal. Apakah paham semua? Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lanjut yang kelompok 3, belum presentasikannya ke depan. Sudah siap kelompok 3?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Putri Febrianti. Kelompok saya yang terdiri dari Royhatul Aulia, Nadiatuz Zarah, dan Nur Aziza. Saya akan menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Mempunyai gelar Zunnurain, memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi. Karakter sangat dermawan, pemalu, dan lembut. Presentasi utama kodifikasi Al-Quran standar Mushaf Utsmani menyatukan dialek bacaan Al-Quran untuk mencegah pemecahan. Kedua, membentuk angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Ketiga, renovasi Masjid Nabawi dan pembangunan fasilitas umum. Adapun nilai-nilai Utsman bin Affan yang bisa diteladani di Indonesia adalah: yang pertama, filantropi dan kedermawanan sosial. Utsman dikenalkan dengan julukan Sayyidul Saikir, orang kaya yang bersyukur. Beliau tidak ragu mendonasikan hartanya untuk kepentingan publik, seperti saat membeli sumur Rumiyah dari seorang Yahudi untuk digunakan rakyat secara gratis dan menyumbang 1000 ekor unta saat musim pacelik. Renovasi di Indonesia menjadi teladan bagi para pengusaha dan kaum pembunya di Indonesia untuk mengedepankan transportasi sosial, responsibility, CRS, dan zakat atau sedekah. Semangat beliau mengajarkan bahwa kekayaan seharusnya menjadi sarana untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nomor 2, kesantunan dan etika dalam berpolitik. Utsman adalah pribadi yang sangat pemalu dan lembut. Bahkan dalam menghadapi demonstrasi dan fitnah yang berjuang pada pengembunan rumahnya, beliau melarang para sahabat untuk mengangkat senjata demi melindunginya karena beliau tidak ingin ada darah umat Islam yang tumpah demi kekuasaannya. Renovasi di Indonesia. Di tengah panasnya polarisasi politik, nilai kesantunan dan menjaga kehormatan lawan politik sangat dibutuhkan. Beliau mengajarkan bahwa mempertahankan kekuasaan tidak boleh membongkarkan persaudaraan bangsa. Yang ketiga, integritas dalam menjaga standarisasi persatuan nasional. Presentasi terbesar beliau adalah kodifikasi Al-Quran menjadi satu dialek standar Mushaf Utsmani. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah perpecahan umat akibat perbedaan cara baca. Renovasi di Indonesia ini adalah nilai standarisasi dalam persatu. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kepentingan memiliki satu standar hukum dan aturan yang jelas bagi seluruh wilayah NKRI agar tidak menjadi kebingungan dalam konflik daerah-daerah yang berbeda. Nomor 4, pembangunan infrastruktur dan visi strategis. Utsman adalah pencetus angkatan laut pertama dalam sejarah Islam dan melakukan banyak renovasi infrastruktur termasuk Masjid Nabawi. Renovasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim perlu meneladani visi Utsman dalam memperkuatkan armada laut, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung stabilitas dan keamanan negara. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Mengapa pada masa Khalifah Utsman bin Affan ayat Al-Quran dikumpulkan lalu dibuat Mushaf Utsmani? Karena tindakan ini dilakukan untuk mencegah
pemecahan umat akibat perbedaan cara baca, sehingga menghindari konflik dan Al-Quran tetap tersampaikan secara benar. Pas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kelompok 4 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 memperkenalkan, nama saya Sunaimah dan di sini ada teman kami yang pertama adalah Anis Fitra, dan yang kedua adalah Sophie, dan yang tiga adalah Elisia Tigoni. Kami di sini mempresentasikan khalifah yang nomor 4, yaitu Ali bin Abi Thalib. Gelar Ali bin Abi Thalib yaitu Babul Islam, yaitu pintu ilmu, dan Asadullah, yaitu singa Allah. Tantangan situasi politik yang tidak stabil dan terjadinya perang saudara, perang Jamal, dan perang Siffin. Prestasi utama 1. Pembenahan administrasi, mengganti gubernur yang kurang kompeten dan mengambil kembali tanah negara. 2. Perkembangan ilmu bahasa, memerintah Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah tata bahasa Arab, ilmu nahu agar orang non-Arab mudah membaca Al-Quran. Adapun nilai-nilai Ali bin Abi Thalib yang sangat relevan untuk diteladani di Indonesia. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan dan literasi. Dikenal sebagai babul ilmi, yaitu pintu ilmu. Ali mengedepankan rasionalitas dan ilmu dalam menyelesaikan masalah. Beliau memerintahkan pengembangan ilmu tata bahasa Arab agar pesan Al-Quran tidak salah dimaknai. Referensi di Indonesia menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan dan literasi digital. Di tengah banjir hoaks dan sinonfarmasi, masyarakat Indonesia perlu meneladani sifat Ali yang krisis, haus ilmu, dan tidak mudah terprovokasi tanpa dasar ilmu yang kuat. 2. Keadilan hukum bagi semua. Salah satu kisah paling masyhur adalah di saat Ali kehilangan baju besinya dan menemukannya dibawa oleh seorang warga Nasrani. Ali membawa kasus ini ke pengadilan. Meskipun beliau adalah seorang khalifah dalam kurung presiden, hakim menenangkan warga tersebut karena Ali tidak punya cukup bukti. Ali menerima keputusan itu dengan lapang dada. Referensi di Indonesia ini adalah contoh tertinggi dari supremasi hukum. Di Indonesia, nilai ini mengajarkan bahwa penguasa tidak boleh menggunakan jabatan untuk mengintervensi hukum demi kepentingan pribadi. 3. Sederhana dan anti kemewahan. Meskipun menguasai wilayah yang luas, Ali tetap hidup sangat sederhana. Beliau sering memakai pakaian yang penuh tembelan dan makan makanan yang sama dengan rakyat miskin. Beliau sangat benci pada gaya hidup pejabat yang berpesta di atas penderitaan rakyat. Relevansi di Indonesia sangat relevan sebagai teguran bagi budaya flexing atau pamer kemewahan yang sering dilakukan oknum penjabat atau keluarga mereka. Kepemimpinan Ali mengajarkan bahwa pejabat adalah pengabdi, bukan jalan memperkaya diri. 4. Sikap adil terhadap musuh atau oposisi. Bahkan saat menghadapi konflik internal, Ali melarang
pasukannya mengajar bahwa saat menghadapi musuh yang lari, membunuh yang terluka atau merampas harta milik lawan. Beliau tetap memanusiakan pihak yang berseberangan politik dengannya. Referensi di Indonesia mengajarkan etika berpolitik. Persaingan politik di Indonesia seperti saat pemilu seringkali menyisakan permusuhan. Yang dalam Ali mengajarkan bahwa beda pendapat tidak boleh menghilangkan rasa kemanusiaan dan persaudaraan sesama warga negara. Bisa dipahami? Adakah ada yang mau ditanyakan? Mengapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijuluki Babul Ulum? Karena pada masa Khalifah Sayyidina Ali tercipta istilah nahu ilmu. Sayyidina Ali mengedepankan rasionalitas dan ilmu dalam menyelesaikan masalah. Beliau memerintah pengembangan ilmu tata bahasa Arab agar pesan Al-Quran tidak salah dimaknai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kumpulkan dulu yang sudah dipresentasikan tadi. Sudah jelas semua tadi kan? Mungkin saya akan menyimpulkan sedikit tentang masalah tadi yang dipresentasikan sama sampean. Kenapa? Karena kita sebagai orang Muslim atau sebagai orang Islam itu orang-orang yang baik untuk dijadikan contoh bagi kita, karena kita orang Islam. Kenapa? Karena itu pengganti dari Rasulullah. Itu yang kita kenal dengan adanya Khulafaur Rasyidin. Itu yang 4 orang itu memang orang-orang yang memberikan suri tauladan bagi kita. Nah, kita sebagai orang Muslim atau sebagai orang Islam memang harus mengikutinya beliau. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sudah pahamnya, sudah ngerti ya tentang masalah ini? Apa nggak ada yang paham? Paham semua ya? Semangat! Lebih semangat lagi, saya akan memberikan LKBD atau kertas jawaban. Karena tadi sudah dipresentasikan sama sampean. Sekarang saya akan memberikan kertas RKBD, lembar kerja peserta didik, biar tambah semangat sampean belajar dan tambah wawasan sampean untuk masalah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Nih semuanya dijawab ya. Pilihan ganda, tinggal pilih sampean. Nanti sudah selesai dikumpulkan lagi ke saya. Waktunya 10 menit. 10 menit menjawab. Jangan tergesa-gesa. Jawab semampu sampean. Dan pasti kan sudah paham, karena tadi sampean sudah mempresentasikan dengan apa hasil kelompok yang dikerjakan sama sampean ke depan. Insya Allah itu memahami sampean.
Jawab semampu sampean. Waktunya sudah habis, kita kumpulkan semua. Benar, tetap semangat. Saya ingin bertanya sekarang gantian. Gantian? Ada yang bertanya? Mungkin ada yang bertanya, selain nanti saya udah mau bertanya. Nggak ada? Ada? Ada yang mau bertanya? Oh, ada.
Mengapa Khulafaur Rasyidin hanya 4 sahabat? Mengapa tidak dihitung 5 sampai 10 khalifah sebelahnya? Mengapa Khulafaur Rasyidin hanya ada 4 sahabat? Mengapa tidak dihitung 5 sampai 10 setelahnya? Saya jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli. Khulafaur Rasyidin pada umatku adalah selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah kerajaan Mulkam, hadis Bukhari, Abu Dawud dan Tirmizi. Jika kita dihitung masa jabatan 4 sahabat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Itu jawaban singkat dari saya tentang masalah tadi pertanyaan yang dilontarkan sama Anis. Paham ya, Anis? Paham? Semangat. Sekarang saya nanya sampean. Siap? Ini rebutan ya, rebutan. Saya siap ya? Siap. Jadi apa yang dimaksud Khulafaur Rasyidin? Saya. Oh, ya. Anis lagi. Ayo Anis. Sahabat Nabi dan pemimpin umat Islam yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW Allahumma sebagai kepala negara dan pemimpin umat yang senantiasa menjelaskan roda pemerintahan berdasarkan petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Benar. Pertanyaan kedua, siap ya? Siap. Gantian dengan Risto kalau bisa. Ya. Siap. Apa saja nilai-nilai kepemimpinan yang bisa diteladani dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, Nadia. Yaitu musyawarah, kesederhanaan, keadilan, dan tanggung jawab. Betul? Biar tambah semangat, berdiri dulu, is breaking lagi, biar tambah semangat. Menghadap kanan, menghadap kiri, tepuk tangan, siap. Mari duduk lagi. Materi yang akan datang yaitu yang kita bahas minggu depan lagi, materi yang akan datang tentang masalah peradaban Islam Bani Umayyah di Damaskus. Itu yang minggu yang akan datang. Tadi yang kita bahas itu bab 4, minggu depan kita bahas bab 5. Itu. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan apa yang kita sampaikan tadi sampai selesai sekarang ini, ilmunya bermanfaat dan barokah. Mari kita berdoa dipimpin oleh ketuanya yang tadi yaitu Helga. Mari. Teman-teman siap berdoa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walasina insana fi husnin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amantu billah. Doa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam